إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى المؤمنين والمؤمنين عند الله ومن آياته ويغفر الله لكم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرد على شيء ذلك لله والجمعة والإمام يرد المنزل والشعوات رحمه الله المنزل والشعوات رحمه الله المنزل والشعوات رحمه الله تعالى لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الاسلام الى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم ويرحمهم بالدين رب اهدنا لنا بالخير ولا خير برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh barakah ini, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini tanggal 16 Ramadan 1444 Hijriah, kita masih diberikan anugerah berupa iman dan Islam serta kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa sama-sama berkumpul di dalam Masjid Hidayatul Mustaqim ini guna menjalankan kewajiban kita salat Jumat berjamaah di tengah kita menjalankan puasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Tidak lupa pula khatib berwasiat mengajak kepada diri khatib dan kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dalam artian menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjauhi segala larangan-larangannya. Dan kita senantiasa berharap semoga nantinya kita dimasukkan dalam golongan hamba-Nya Allah yang akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia ini sampai nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tema khutbah kita pada siang hari yang penuh barakah ini adalah tentang malam nuzulul Quran dan 6 keutamaan Lailatul Qadar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah di antara kekhususan yang Allah anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah malam yang penuh kemuliaan. Ibadah di dalamnya lebih utama daripada ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. 1000 bulan sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Umat-umat Nabi terdahulu
bisa beribadah di dunia ini dengan dalam jangka waktu yang lama, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur mereka panjang. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun usianya rata-rata hanyalah antara 60-70 tahun, akan tetapi Allah menganugerahkan Lailatul Qadar kepada kita semuanya. Dengan adanya Lailatul Qadar, umat Nabi Muhammad SAW berkesempatan mendapatkan pahala yang besar meskipun hidupnya tidak lama di dunia ini. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Apa saja keutamaan malam Lailatul Qadar? Yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana kita tahu bahwa proses turunnya Al-Quran terjadi dalam dua tahapan. Tahap yang pertama, turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke suatu tempat di langit yang pertama, yaitu langit dunia yang bernama Baitul Izzah. Dalam tahapan pertama ini Al-Quran diturunkan semuanya dari awal hingga akhir secara lengkap. Hal ini terjadi pada malam Lailatul Qadar yang saat itu bertepatan dengan malam 24 Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya yang artinya Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama Ramadan. Taurat diturunkan pada malam ke-6 Ramadan. Injil diturunkan pada malam 13 Ramadan. Zabur diturunkan pada malam 18 Ramadan, dan Al-Quran diturunkan pada malam 24 Ramadan. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani, Baihaqi dan lainnya. Tahapan yang kedua, turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah di langit yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tahapan kedua inilah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan sebab dan peristiwanya tertentu selama kurang lebih 23 tahun. 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq adalah ayat yang diturunkan pertama kali kepada Rasulullah SAW di dalam Gua Hira dengan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Dan hal ini menurut sebagian besar ulama terjadi pada malam 17 Ramadan. Atas dasar inilah kemudian malam 17 Ramadan diperingati umat Islam sebagai malam nuzulul Quran. Keutamaan malam Lailatul Qadar yang kedua, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Quran surat Ad-Dukhan ayat 3. Kemuliaan Lailatul Qadar yang ketiga, pada malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada seluruh para malaikat mengenai apa yang akan terjadi di kalangan para hambanya sampai datangnya Lailatul Qadar pada tahun berikutnya. Allah memberitahukan kepada mereka siapa saja manusia yang akan lahir, yang akan mati, yang akan ditimpa musibah, yang akan sakit, yang akan tetap sehat, yang akan dilapangkan rezekinya, dan siapa-siapa yang akan disempitkan rezekinya dan lain sebagainya dalam kurun waktu 1 tahun ke depan. Dalam tafsir Al-Qurtubi, An-Nasafi dan lainnya menjelaskan
bahwa itulah makna dari ayat fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Quran surat Ad-Dukhan ayat 4. Keutamaan malam Lailatul Qadar yang keempat, amal soleh pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada amal soleh yang dilakukan selama 1000 bulan. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Quran surat Al-Qadar ayat 3. Keutamaan Lailatul Qadar yang kelima, bahwa para malaikat dari setiap langit turun memenuhi lapisan bumi, mendoakan dan mengucapkan salam kepada setiap orang yang menghidupkan malam-malam itu dengan berbagai ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr." Yang artinya, pada malam itu turun para malaikat dan Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Quran surat Al-Qadar ayat 4. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat Lailatul Qadri nazala Jibril fi kabkabatin minal malaikati yusalluna wa yusallimuna ala kulli 'abdin qa'imin aw qa'idin yadhkurullaha 'azza wa jalla fayanziluna min ladun ghurubish syamsi ila tulu'il fajr." Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman wa Suyuti fi Jami'il Kabir. Yang artinya, jika tiba Lailatul Qadar, malaikat Jibril turun dengan sekerombongan malaikat, lalu mendoakan dan mengucapkan salam kepada setiap hamba yang berdiri atau duduk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka turun dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan As-Suyuti dalam Jami'ul Kabir. Keutamaan Lailatul Qadar yang keenam, bahwa Lailatul Qadar adalah malam keselamatan dan keberkahan. Para waliullah, para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang melakukan ketaatan. Pada malam itu, syaitan tidak dapat berbuat buruk kepada orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar. Quran surat Al-Qadar ayat 5. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kapankah terjadinya malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar terjadi 1 kali dalam 1 tahun di bulan Ramadan. Mungkin saja ia terjadi pada 1 malam di antara malam-malam Ramadan. Mungkin pada malam pertama, atau malam ke-9, atau malam-malam yang lain. Akan tetapi kemungkinan besar malam Lailatul Qadar terjadi pada salah satu dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan, seperti sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iltamisuha fil 'ashril awakhir min Ramadan." Rawahul Bukhari. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Imam Syafi'i berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fathul Wahhab, bahwa malam Lailatul Qadar kemungkinan besar terjadi pada malam 21 atau 23 Ramadan. Sedangkan para ulama yang lain berpendapat
kemungkinan besar Lailatul Qadar terjadi pada malam 27 Ramadan. Mengapa Lailatul Qadar keberadaannya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satu hikmahnya adalah supaya kita senantiasa beribadah, bertakarrub terus-menerus pada setiap malam bulan Ramadan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah. Apa saja tanda-tanda terjadinya malam Lailatul Qadar? Dalam kitab Jawahir Al-A'immah fi Tafsir Juz' Ammah disebutkan bahwa di antara tanda-tandanya adalah terlihatnya cahaya yang terang yang bukan cahaya matahari atau cahaya bulan. Melihat terbitnya matahari pada keesokan harinya berbeda dengan saat ia terbit di hari-hari yang lain, yaitu dalam keadaan putih dan tidak banyak memancarkan cahaya. Melihat pohon-pohon seolah bersujud, suasana terasa sangat hening, tenang dan damai, dan lain sebagainya. Ada sebagian orang yang melihat tanda-tanda itu dalam mimpi-mimpi mereka, dan sebagian yang lainnya melihatnya dalam keadaan terjaga. Dan barang siapa yang tidak melihat tanda-tanda tersebut, akan tetapi ia bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan pada malam itu, maka ia telah memperoleh keberkahan-keberkahan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu apa yang semestinya dilakukan ketika kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kita berusaha untuk senantiasa menghidupkan malam-malam tersebut pada bulan Ramadan, malam-malam akhir, malam-malam ganjil, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membaca istighfar, memperbanyak zikir, memperbanyak salat-salat sunnah, memperbanyak iktikaf dalam masjid, memperbanyak bersedekah kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Serta kita usahakan untuk senantiasa memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana dalam riwayat Ibnu Majah, beliau mengajarkan doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, mencintai pengampunan, maka ampunilah dosa-dosaku. Rasulullah juga mengajarkan dan membiasakan doa-doa yang beliau usahakan setiap harinya ataupun pada malam-malam Lailatul Qadar, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Rasulullah SAW juga bersabda, Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan berbagai ibadah, dengan dilandasi keimanan dan niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sebelum kita akhiri, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memanfaatkan malam-malam kita untuk senantiasa taqarrub ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
Mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar yang nantinya pada akhir Ramadan kita mendapatkan derajat muttaqin di sisinya Allah SWT, sehingga akan membawa kepada kebahagiaan dan keselamatan kita nantinya di dunia sampai nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بالصلاة نبيكم قديما. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الخاتمة. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والشدائد والسيوف المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلد إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يرضيكم ولذكر الله أكبر. قيم الصلاة.